Ya, jadi mari kita cek lagi pemahaman kita mengenai materi-materi ini ya, karena materi ini penting ya untuk nanti sebagai dasar melaksanakan penelitian ya. Oke, yang pertama kita melihat lagi untuk langkah PICOT, bahwa kita ingat lagi bahwa PICOT ini merupakan langkah pertama pada saat kita akan menerapkan prinsip EPP, Evidence Based Practice dalam pelayanan kebidanan atau pelayanan kesehatan ya. Jadi tentunya dalam melaksanakan asuhan sehari-hari, melaksanakan pelayanan sehari-hari ya, itu pasti kita menemukan permasalahan atau kendala ya, baik pada pasien atau klien kita, baik pada pendokumentasian, baik pada kinerja kita, baik pada sistem kerja yang kita gunakan ya, itu tentunya ada banyak permasalahan. Ya, sebagai seorang tenaga kesehatan yang baik ya, seorang akademisi juga itu pasti akan muncul suatu rasa penasaran, rasa ingin mencari jawaban dari permasalahan tadi yang kita hadapi. Nah, jadi PICOT ini merupakan langkah awal untuk mencari jawaban dari permasalahan yang kita hadapi. Ya, jadi kita lihat lagi bahwa PICOT ini merupakan singkatan ya. P adalah pasien atau problem, permasalahan yang sedang kita hadapi. I adalah intervensi apa yang kita perlukan untuk mengatasi problem tadi. Kemudian comparison, comparison adalah membandingkan ya antara intervensi A dan intervensi B, manakah yang lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, yang paling bagus untuk menyelesaikan permasalahan kita tadi ya. Kemudian kalau O adalah outcome. Outcome ini adalah apa dari penerapan intervensi yang akan kita pilih tadi. Outcome yang kita harapkan apa? Tentunya outcome ini adalah penyelesaian dari problem yang tadi di awal ya. Kemudian T ada timeline ya, waktu kapan ya, waktunya permasalahan ini harus diselesaikan. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang PICOT gitu ya, misalnya kita punya permasalahan ya, kemarin misalnya kita punya permasalahan itu ada keterlambatan putusnya tali pusat. Banyak bayi yang mengalami keterlambatan putus tali pusat di tempat kita gitu ya, di wilayah kerja kita. Setelah kita lihat lagi ternyata asuhan yang kita berikan, asuhan yang kita sampaikan ke ibunya adalah perawatan tali pusatnya masih menggunakan kasabitadin. Ya, nah kemudian muncul pertanyaan ya, muncul problem gitu ya. Apakah memang penggunaan kasabitadin ini yang menyebabkan lamanya putusnya, lamanya keringnya tali pusat? Maka kita menemukan satu problem yaitu keterlambatan pengeringan tali pusat ya. Kemudian intervensi yang kita inginkan, yang kita perlukan adalah pemilihan atau penemuan ya teknik perawatan tali pusat yang paling tepat ya, yang paling baik. Comparison tentu kita akan membandingkan yang selama ini kita sudah lakukan yaitu perawatan tali pusat dengan betadine. Kita akan mencari riset ya, riset yang meneliti bagaimana kasabetadine ini efektif atau enggak dalam perawatan tali pusat, riset yang meneliti apakah kasa kering ini efektif untuk perawatan tali pusat atau enggak ya. Sehingga comparisonnya tentu akan membandingkan antara keefektifan dari perawatan kasa kering dan kasabetadin dalam mempercepat keringnya tali pusat ya. Outcome-nya tentu nanti diharapkan kita mengetahui atau mendapatkan ya teknik perawatan tali pusat yang paling tepat ya, sehingga nanti kecepatan penyembuhan tali pusatnya bagus gitu ya, bisa cepat ya. Kalau T timeline ya, kalau tali pusat ini kan berarti di masa perinatal di 7 hari pertama ya. Demikian contoh untuk PICOT ya. Kemudian ada definisi ya dan contoh beberapa variabel ya. Ada 4 variabel utama dalam suatu penelitian. Yang pertama adalah independent, dependent, confounding, intervening ya. Kita lihat dulu nama lainnya. Kalau independent ini berarti sama dengan bebas, sama dengan pengaruh. Kalau dependent ini berarti terikat, sama dengan terpengaruh ya. Kalau confounding ini sama dengan pengganggu atau perancu. Kalau intervening ini berarti moderator atau perantar. Ya, kita lihat dulu yang pertama yaitu independent. Variabel independent adalah variabel sebab, variabel yang mempengaruhi terjadinya variabel dependent atau variabel yang dapat merubah variasi nilai variabel dependent.
Ya, kalau dependent tentu saja adalah variabel yang dapat dipengaruhi variasi nilainya oleh variabel independen. Kalau ada perubahan pada variabel independen, maka dependennya akan berubah. Ya, oke. Contoh misalnya kita neliti tadi, misalnya hubungan teknik perawatan tali pusat dengan kecepatan pengeringan tali pusat. Tentu yang menjadi independennya adalah teknik perawatannya, karena teknik perawatan ini yang mempengaruhi kecepatan pengeringan. Ya, semakin perawatannya bagus, semakin perawatannya dengan kaca kering, maka waktu pengeringannya akan semakin cepat. Dan tidak bisa dibalik. Waktu pengeringan yang cepat akan menyebabkan perawatannya menggunakan kaca kering, nggak bisa dibalik ya. Jadi independen ini pasti yang merupakan penyebab, merupakan pengaruh, nanti akan menyebabkan perubahan variasi nilai pada variabel dependennya. Kemudian ada variabel confounding atau perancu atau pengganggu. Ini sebenarnya variabel yang punya kedudukan yang sama seperti variabel independen. Artinya variabel ini bisa mempengaruhi, bisa menyebabkan perubahan variasi nilai pada variabel dependen. Tapi variabel ini tidak kita teliti. Ya, jadi kalau misalnya tadi kita meneliti hubungan teknik perawatan tali pusat dengan kecepatan pengeringan tali pusat, tadi kan yang teknik perawatannya independen, kecepatan pengeringannya dependen. Maka kita langsung berpikir ada faktor lain apa yang mempengaruhi kecepatan pengeringan tali pusat. Ya, misalnya umur kehamilan ya. Kalau bayi semakin dia matur, apakah dia semakin cepat atau enggak pengeringannya? Ya, misalnya suhu ya, kejadian hipotermi ya. Nah, apakah dengan bayi yang suhunya terjaga baik nanti pengeringan tali pusatnya semakin cepat juga atau tidak? Nah, itu adalah contoh tadi ya. Kalau kita lihat tadi umur kehamilan dan suhu lingkungan dia, suhu bayi juga bisa, itu sebenarnya variabel-variabel yang juga mempengaruhi kecepatan pengeringan tali pusat tapi nggak diteliti. Maka dari itu kedua variabel tadi merupakan contoh dari variabel confounding atau perancu. Kemudian intervening. Intervening ini merupakan variabel perantara, gitu ya, variabel moderator ya, yang bisa memperantarai dari variabel independen sehingga bisa menyebabkan perubahan variasi nilai pada variabel dependen. Itu variabel intervening atau perantara. Tidak semua penelitian ada variabel intervening. Justru kalau penelitian yang ada variabel interveningnya ini merupakan penelitian yang kurang baik. Ya, kalau tadi kita lihat misalnya hubungan teknik perawatan kasa ya dengan kecepatan pengeringan tali pusat, itu mungkin tidak ada variabel interveningnya. Ya, tidak ada variabel interveningnya. Ya, berbeda kalau misalnya kita neliti hubungan tingkat pendidikan dengan praktek pemberian ASI eksklusif. Ya, sekilas ini memang berhubungan, tetapi ternyata untuk dapat membentuk suatu perilaku, dapat melaksanakan praktek ASI eksklusif, ibu yang pendidikan tinggi ini tentu harus juga memiliki pengetahuan yang baik. Maka sebenarnya tingkat pendidikan itu tidak langsung mempengaruhi ke praktek ASI eksklusif, tapi tingkat pendidikan ini mempengaruhinya ke tingkat pengetahuan. Baru tingkat pengetahuan nanti akan mempengaruhi praktek. Nah, ini adalah contoh riset yang punya variabel intervening tadi ya. Kalau hubungan tingkat pendidikan dengan praktek ASI eksklusif, di tengahnya ada variabelnya, variabel perantara yaitu tingkat pengetahuan. Nah, ini contoh riset yang kurang baik. Nah, akan lebih baik kalau ternyata yang diteliti bukan tingkat pendidikan dengan praktek ASI eksklusif, tetapi yang diteliti adalah hubungan tingkat pengetahuan dengan praktek ASI eksklusif. Nah, karena nanti bisa menjadi bias seandainya ada variabel intervening di tengahnya. Ya, tadi misalnya hubungan tingkat pendidikan dengan praktek ASI eksklusif. Orang yang pendidikannya tinggi dan dia melakukan praktek ASI eksklusif belum tentu karena dilandasi oleh tingkat pengetahuan. Ya, mungkin bisa jadi karena dia ibunya itu didukung oleh mertua. Ya, mungkin dia malu menolak motivasi atau nasihat dari bidan misalnya ya. Jadi sebenarnya dia melakukan praktek ASI eksklusif bukan karena dia tahu, ya, tapi karena ada faktor yang lainnya. Nah, ini nanti seolah-olah itu mengaburkan, seolah-olah pendidikannya yang mempengaruhi pengetahuan, pengetahuannya mempengaruhi praktek ASI eksklusif. Padahal ternyata yang buat praktek ASI eksklusif itu bukan pengetahuannya, berarti bukan pendidikannya juga, ya, tapi karena faktor yang lain. Namun kan ada variabel perantara sehingga
si tingkat pendidikan ini seolah-olah memang punya pengaruh ke praktek ASE eksklusif, padahal sebenarnya tidak. Itu nanti akan membuat bias ya. Jadi riset yang bagus yang tidak ada variabel intervening, maka kita harus mencari variabel yang semakin dekat hubungannya ya, supaya nggak bias. Kemudian kita ada perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik ya. Kita sudah tahu bahwa ada dua jenis hipotesis ya. Untuk hipotesis penelitian adalah hipotesis yang menyatakan bahwa teori itu benar. Ya, berarti teori hipotesis kebenaran, berarti hipotesis kebenaran ya. Hipotesis penelitian sama dengan hipotesis kebenaran ya. Dia sama dengan tingkat signifikansi. Ya, jadi kalau kita bilang tingkat signifikansinya 99%, kita yakin bahwa teori yang kita anut itu 99% kebenarannya mencapai 99%. Ya, misalnya 95% tingkat signifikansinya, berarti teori yang kita anut itu mencapai tingkat kebenaran 95%. Ya, karena hipotesis penelitian sejalan dengan tingkat signifikansi. Hipotesis penelitian yang menyatakan teori itu benar dan kebenaran itu menjadi bahasa lainnya dari tingkat signifikansi, tingkat kebenaran ya. Sedangkan hipotesis statistik, hipotesis yang menyatakan bahwa teori itu salah, maka hipotesis kesalahan ya. Dan hipotesis statistik ini jalan dengan tingkat kesalahan. Ya, kalau kita ingat lagi bahwa kebenaran itu kan 100%. Ya, terdiri dari tingkat signifikansi berpasangan dengan tingkat kesalahan. Kalau tadi tingkat signifikansi itu sesuai atau searah dengan hipotesis penelitian kebenaran, ya, berarti kalau yang hipotesis statistik ini searah dengan tingkat kesalahan, ya, itu pasti berpasangan tingkat signifikansi dan tingkat kesalahan. Ya, kalau kebenaran absolut 100%, maka kalau tingkat signifikansi 99%, maka pasti tingkat kesalahannya 1%. Tingkat signifikansi 95%, maka tingkat kesalahan 5%, dan seterusnya. Ya. Nanti ya, kalau kita ingat lagi bahwa tingkat kesalahan itu kan pada hasil uji statistik dimanifestasikan ya, dilihatkan dengan alfa, besarnya alfa. Jadi kalau tingkat kesalahan itu sama dengan alfa. Ya, jadi kalau tingkat kesalahan pakainya persen, 5%, 1%, 10%, nanti kalau sudah menjadi alfa, dia menjadi desimal. Ya. Jadi nanti kalau kita tingkat kesalahannya 10%, alfanya menjadi 0,1. 5% 0,05. Ya, kemudian 1% 0,01. Nanti pada saat kita uji statistik itu akan didapatkan nilai P. Apa itu nilai P? Nilai P adalah kesalahan yang terjadi pada penelitian kita. Ya, besarnya kesalahan yang terjadi dalam penelitian kita. Nah, tentu kita harus membandingkan apakah besarnya kesalahan yang terjadi ini masih dalam batas kesalahan yang diperbolehkan. Batas kesalahan yang diperbolehkan adalah alfa. Ya, jadi kalau kita p value-nya, nilai p-nya ya, masih kurang sama dengan alfa, berarti hipotesis kebenarannya signifikan. Diterima. Hipotesis statistisnya, hipotesis kesalahannya ditolak. Namun jika tingkat signifikansinya lebih dari alfa, berarti kesalahannya kan, kalau p-value-nya lebih dari alfa, berarti kesalahannya terlalu besar. Kalau terlalu besar, berarti dia hipotesis yang menyatakan teori itu benar ditolak. Yang diterima adalah hipotesis yang menyatakan bahwa teori itu salah. Artinya apa? Atau kita simpulkan apa? Kalau p-value lebih sama dengan, kalau p-value-nya kurang sama dengan alfa, p-value kurang sama dengan alfa, berarti HA-nya diterima, H0-nya ditolak. Hipotesis penelitiannya diterima, hipotesis statistiknya ditolak. Tetapi kalau p-value-nya melebihi alfa, kesalahannya melebihi batas kesalahan, maka yang terima adalah hipotesis statistik, H0-nya. Yang ditolak adalah hipotesis penelitiannya, HA-nya ditolak. Ya, jadi itu adalah keterkaitan hipotesis penelitian, hipotesis statistik, tingkat signifikansi, tingkat kesalahan, ya, alfa, p-value, dan interpretasi hasil uji statistik. Ya. Oke, kemudian dalam hipotesis komparatif kita akan mengenal ada istilah kelompok dan pasangan. Ya, karena namanya juga komparatif. Komparatif itu pasti membandingkan. Kalau membandingkan itu pasti
nggak mungkin satu data, satu kelompok, nggak mungkin satu kelompok data ya. Namanya hipotesis komparatif pasti lebih dari satu kelompok data. Ada yang 2 kelompok data, ada yang lebih dari 2 kelompok data. Nanti yang lebih dari 2 kelompok data kita sebut dengan K-sampel. K-sampel. Yang lebih dari 2 kelompok data kita sebut dengan K-sampel. Misalnya membandingkan 3 kelompok, ya 4 kelompok, 5 kelompok dan seterusnya namanya K-sampel. Ya, jadi kita nggak sebutnya 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok nggak seperti itu, tapi nyebutnya langsung K-sampel ya. Jadi hanya ada 2 kelompok dan K-sampel. Ya. Kemudian istilah pasangan, apa itu pasangan ya? Pasangan itu nanti ada 2 istilah, berpasangan dan tidak berpasangan. Ya, kita lihat dulu ya. Jika variabel itu dikaji lebih dari 1 kali, didata lebih dari 1 kali pada responden yang sama, ya. Tadi sudah dikaji data ini, kemudian dikaji lagi pada responden yang sama, namanya pasangan karena kembali ke orang yang sama, pasangan. Ya, orangnya sama, gitu ya, pasangan. Tapi kalau tadi datanya sudah diambil 1 kali pada responden A, kemudian diambil lagi pada responden B, kemudian juga mungkin pada responden C dan seterusnya, maka itu kan berarti pengambilnya lebih dari 1 kali, tapi bukan pada responden yang sama, sehingga dikatakan tidak berpasangan. Ya, contoh berpasangan. Contoh berpasangan itu misalnya penelitian tentang nyeri kala 1, ya, nyeri kala 1 diukur, ya, kemudian diberikan counter pressure, intervensi counter pressure, kemudian nanti setelah di counter pressure diukur lagi. Berarti ada nyeri sebelum dan sesudah counter pressure. Nyeri sebelum dan sudah tentunya diambil pada responden yang sama. Maka ini menjadi pasangan. Ya, karena ada 2 data, nyeri sebelum dan nyeri sudah counter pressure, ini namanya 2 kelompok data berpasangan. Ya, oke. Contoh yang lain 2 kelompok data berpasangan, misalnya meneliti kadar Hb ya, kadar Hb-nya diukur hari ini, kemudian minum tablet, minum jeruk nipis 1 minggu, kemudian 1 minggu kemudian diukur lagi Hb-nya. Jadi kita punya 2 data kelompok, 2 data Hb ya, Hb pre jeruk nipis dan Hb post jeruk nipis. 2 kelompok data tentunya diambil pada orang yang sama, ya, sama-sama tadi orang yang sudah minum jeruk nipis tadi ya. Jadi kita akan membandingkan data Hb jeruk nipis, ya, kemudian data Hb pasca jeruk nipis pada orang yang sama. Ini juga merupakan 2 kelompok data berpasangan. Ya, oke. Contoh yang tidak berpasangan apa? Misalnya kita membandingkan nyeri, tapi nyerinya bukan prepos ya. Ya, bandingkan penurunan nyeri gitu ya. Misalnya tadi yang kelompok 1 di counter pressure dan satunya di relaksasi napas panjang. Kita membandingkan selisih penurunannya. Yang di counter pressure ini kira-kira penurunannya berapa skor? Yang di napas panjang ini penurunannya berapa skor? Nah, penurunan dan penurunan ini kita bandingkan. Penurunan ini bukan data berpasangan karena penurunannya kelompok counter pressure dan penurunannya kelompok napas panjang. Nah, ini berarti datanya tidak berpasangan. Ya, oke. Yang tidak berpasangan yang lain misalnya kita membandingkan perbedaan efektivitas senam hamil ya, kemudian pelvic rocking, kemudian mungkin juga bisa satu lagi misalnya kita rebozo ya. Jadi membandingkan efektivitas senam hamil, pelvic rocking dan nanik rebozo terhadap percepatan lama kala 1. Jadi kita membandingkan lama kala 1 ibu yang melakukan pelvic rocking, lama kala 1 ibu yang melakukan rebozo, lama kala 1 ibu yang melakukan senam hamil. Lama kala 1, lama kala 1, lama kala 1. Tapi dari 3 orang yang beda karena setiap orang melakukan intervensi yang beda. Jadi kita membandingkan 3 data lama kala 1, variabelnya sama, tapi diambil 3 kali dari orang yang beda. Jadi namanya ini tidak berpasangan. Dan kelompoknya kan tadi ada 3 ya, lebih dari 2 ya. Berarti namanya K-sampel tidak berpasangan. Ya, dan banyak contoh yang lain bisa dipelajari sendiri ya, silakan. Kemudian ada hipotesis 1 arah dan 2 arah. Jadi memang penelitian yang baik itu hipotesisnya sudah jelas, mau 1 arah atau mau 2 arah. Ya, kalau 1 arah itu nanti sudah terlihat kecenderungannya bagaimana. Bagaimana perubahan variasi nilai si independen ya dengan perubahan variasi nilai dependen ini sudah kelihatan.
Tapi kalau hipotesisnya dua arah nanti nggak kelihatan apakah memang semakin variasi nilainya berubah, semakin variasi nilai variabel independen berubah, apakah juga dapat merubah variasi nilai variabel dependennya. Ya, jadi itu adalah hipotesis satu arah dan hipotesis dua arah. Ya, jadi hipotesis satu arah, dua arah ini berlaku baik pada penelitian korelasi maupun komparasi ya, baik pada hipotesis korelasi maupun hipotesis komparasi. Ya, jadi misalnya contoh hipotesis satu arah ya. Jadi kalau kita tadi meneliti hubungan teknik perawatan tali pusat dengan kecepatan pengeringan tali pusat, kita bisa mengajukan dua versi hipotesis mana yang akan kita pilih gitu ya. Misalnya yang pertama bunyinya adalah ada hubungan teknik perawatan tali pusat dengan kecepatan pengeringan tali pusat. Ada hubungan teknik perawatan tali pusat dengan kecepatan pengeringan tali pusat. Ya, ini berarti hipotesisnya masih dua arah karena nggak jelas. Karena nggak jelas apakah yang dikasih betadin ini lebih cepat kering ataukah yang kasa kering yang lebih cepat kering. Ini berarti namanya hipotesisnya masih dua arah, kita masih ke arah mana ya ini ya gitu ya. Tapi kalau yang hipotesis satu arah sudah lebih jelas ya. Ya. Semakin menggunakan teknik perawatan kasa kering, maka kecepatan pengeringan tali pusat akan semakin baik gitu ya. Semakin menggunakan teknik perawatan kasa kering, maka kecepatan pengeringan tali pusat akan semakin baik. Nah, itu sudah jelas. Kalau dia pakainya kasa kering, maka dia akan semakin cepat. Kalau hipotesis satu arah ini berarti sudah jelas mana yang kecenderungannya ke arah mana, itu berarti hipotesis satu arah. Ya. Kemudian perbedaan desain cross-seksional, prospektif dan retrospektif ya. Kalau cross-seksional ini berarti sama dengan belah lintang. Artinya apa? Artinya bahwa variabel independen dan dependen ini kejadiannya bareng. Ya, jadi bukan diambilnya bareng, tapi kejadiannya bareng. Misalnya hubungan umur dengan kejadian abortus. Ya, kalau hari ini respondennya mengalami abortus, ya tentu hari ini dikaji umurnya, bukan umur yang kemarin, bukan umur yang bulan depan. Ya, misalnya hubungan tingkat pengetahuan dengan praktek ASI eksklusif. Ya, kalau hari ini dikaji ASI eksklusifnya, ibunya melakukan ASI eksklusif apa enggak hari ini, maka tentu pengetahuan yang dikaji adalah hari ini. Itulah contoh cross section atau belah lintang. Artinya variabel independen dan variabel dependennya terjadi secara berbarengan. Ya. Kemudian kalau yang prospektif dan retrospektif ini sama-sama longitudinal, ikut perjalanan waktu. Ya, tapi kalau yang prospektif ini berarti pertama kita mengamati dulu variabel independennya ya, kejadian variabel independen, kemudian kita ikuti perjalanan waktu sampai muncul variabel dependen atau terjadi perubahan variasi nilai pada variabel dependen. Ya, prospektif ini disebut juga dengan kohort ya. Seperti kita membuat catatan kohort pelayanan sehari-hari. Kan catatannya hari ke hari ya. Hari ini ke besok, tanggal ini ke besok, itu namanya kohort atau prospektif. Nah, prospektif ini sebenarnya terbaik ya setelah riset intervensi. Paling bagus adalah riset intervensi ya, yang kedua adalah prospektif ya. Prospektif ini lebih baik dari retrospektif sebenarnya ya. Karena apa? Karena dengan kita ketemu dengan variabel independen terlebih dahulu, kita akan bisa mengendalikan variabel-variabel pengganggu yang lain gitu ya. Kita samakan kondisi variabel pengganggunya sehingga tidak memberikan imbas, tidak dapat berpengaruh pada variabel dependen. Sehingga kalau terjadi perubahan variasi nilai pada variabel dependen itu memang semata-mata hanya disebabkan oleh perubahan variasi nilai pada variabel independen, bukan kemungkinan oleh variabel pengganggu. Karena variabel pengganggu sudah kita kendalikan. Ya, jadi misalnya kita ingin meneliti misalnya efektivitas senam hamil untuk mempercepat lama kala 1. Ya, senam hamil kan kita awasi saat ibunya hamil ya. Nah, kemudian lama kala 1 kan kita ikuti nanti pada saat persalinan ya. Nah, selama hamil sampai sebelum persalinan, kita dengan desainnya prospektif ini bisa mengendalikan variabel-variabel pengganggu. Ya, misalnya kita harus lihat dulu secara teori. Faktor apa yang mempengaruhi lama kala 1? Oh, ternyata kadar HB. Oh, ternyata kecukupan istirahat. Oh, ternyata mobilisasi.
oh ternyata psikologis ya. Berarti selama dalam proses pengamatan hamil sampai dengan bersalin ya, pertama pengamatan hamil sampai dengan bersalin, kita pastikan bahwa mobilisasi ibunya itu sama, baik semua. Kita pastikan HB-nya terjaga dengan minum FP-nya secara tepat. Kita pastikan misalnya ibunya cukup istirahat. Kita pastikan bahwa dukungan keluarganya baik, sehingga psikologis ibu akan baik. Nah, berarti dengan prospektif ini kita bisa mengendalikan variabel-variabel pengganggu yang bisa berpotensi mempengaruhi variabel dependen. Dan kalau variabel-variabel pengganggu ini sudah kita kendalikan, berarti kita akan memastikan, kita dapat memastikan bahwa si variabel independen ini memang bisa merubah variasi nilai pada variabel dependen kita. Ya, cuman memang ada kelemahan pada desain prospektif, perlu durasi waktu yang lama karena kita harus mengamati dari independen sampai terjadinya perubahan variasi nilai pada variabel dependen. Berkebalikan dengan retrospektif ya, kalau retrospektif ini memang jangka waktunya pendek ya, karena kita langsung ketemu dengan variabel dependen. Untuk independennya kita tinggal melihat riwayat kemarin. Namun tentu saja kelemahan retrospektif ini adalah kita tidak bisa mengendalikan variabel-variabel pengganggu sehingga dia akan mempunyai tingkat bias yang lebih tinggi. Kita akan semakin tidak yakin. Sebenarnya yang mengaruhi variabel dependen ini murni si variabel independen ataukah ada variabel-variabel pengganggu yang nggak bisa kita kendalikan karena kita punya keterbatasan risetnya retrospektif. Udah ketemunya responden pada fase dependen, tidak bisa mengulang lagi kondisi pada fase independen dan variabel-variabel pengganggu. Ya, kemudian kita ada data kuantitatif dan kualitatif. Kuanti itu tentunya berupa angka, kuali itu berupa kalimat, berupa kategorik ya. Jadi kalau kita samakan sebenarnya ya, kuantitatif itu sama dengan data numerik, rasio interval ya. Kalau kualitatif sama dengan data kategorik atau kalimat ya. Kalau kuantitatif ya gampang lah. Misalnya kita lihat berat badan, kita lihat panjang badan, kita lihat misalnya apa ya, skor sikap ya, skor dukungan keluarga ya. Kalau yang kualitatif misalnya tadilah tinggi badan kita buat misalnya stunting normal gitu ya, pendek ya, tinggi gitu ya. Kalau kualitatif yang lain misalnya kita buat misalnya ibunya baik pengetahuannya, kurang baik, namanya kualitatif ya. Itu adalah kuanti dan kualitatif ya. Kemudian ada identifikasi sumber data primer dan data sekunder ya. Ya, jadi data primer itu apa? Data primer adalah data yang diperoleh langsung, yang langsung diperoleh ya oleh peneliti maupun enumerator. Enumerator adalah pembantu peneliti, asisten peneliti ya, tangan kedua peneliti yang membantu untuk melakukan intervensi, untuk melakukan pengambilan data penelitian. Ya, sedangkan data sekunder itu berarti bukan diperoleh oleh peneliti maupun enumerator. Kita meminta data, ya, meminta data dari orang lain di luar peneliti dan enumerator. Ya, contoh sumber data primer misalnya kita meneliti tentang lama puputnya tali pusat. Ya, ternyata lama puput tali pusat ini diteliti sendiri oleh peneliti atau minta tolong enumerator untuk mengamati. Berarti namanya data primer. Ya, boleh juga nanti enumeratornya meminta teman sesama bidan gitu ya, teman satu tempat tugas kita untuk membantu mengamati. Jadi teman yang kita minta itu namanya enumerator, ya, karena dia mengambil data sesuai dengan instruksi kita, sesuai dengan sesuai dengan kendali kita, gitu ya. Tapi yang dikatakan data sekunder itu berarti kita meminta data, ya, di luar dari peneliti maupun dari enumerator, ya. Ya, misalnya kita tanya data-data yang dulu dari puskesmas mana gitu ya. Saya minta tolong dicarikan data partograf di tahun 2019. Nah, padahal di tahun 2019 itu kita belum mulai meneliti. Pasti otomatis orang yang membuat partograf itu pasti di luar kendali kita. Nah, itu namanya data sekunder. Jadi sekunder itulah data yang diperoleh atau disiapkan oleh orang di luar peneliti dan enumerator. Ya, tentu yang lebih baik yang mana? Yang data primer, gitu ya. Karena dengan data primer itu berarti kita bisa yakin bahwa pada proses pengambilan data ini memang dilakukan secara benar, gitu ya.
Jadi memang pertanyaannya benar atau mengkajinya, mengobservasinya benar gitu ya. Sehingga tingkat kevalitan gitu ya, kesahihan data ini lebih terpercaya ya. Data sekunder digunakan kalau memang terpaksa kita tidak bisa mengambil datanya secara sendiri ya. Ya, tujuan pengendalian variabel pengganggu tadi sama dengan kalau kita bicara prospektif ya. Tentu kalau variabel pengganggunya dikendalikan, tentu saja ini akan meningkatkan ya keyakinan hasil bahwa variabel independen kita ini mampu menyebabkan atau mampu merubah variasi nilai pada variabel dependen ya. Jadi kita bisa yakin bahwa perubahan variasi nilai pada variabel dependen memang semata-mata dari variabel independen, bukan dari variabel pengganggu, karena variabel pengganggunya sudah kita kendalikan. Kalau kita bisa mengendalikan variabel-variabel pengganggu, tentu tingkat biasnya akan semakin rendah. Bias semakin rendah, berarti tingkat keakuratan hasil ini semakin baik, semakin tinggi. Ya, teknik random. Nah, tentu teknik random ini kan dilakukan pada saat kita hanya menggunakan sebagian populasi untuk menjadi sampel ya. Mungkin karena ada keterbatasan waktu, tenaga, ya, konsentrasi, gitu ya, keuangan, ya, sehingga kita tidak mampu mengambil semua anggota populasi menjadi anggota sampel. Maka kalau kita terpaksa menggunakan teknik itu, berarti kita harus mengacak, ya. Ya, kenapa diacak? Karena supaya semua karakteristik yang ada pada populasi terwakili oleh karakteristik sampel yang kita pilih hasil pengacakan tadi. Berarti kalau semua karakteristik pada populasi terwakili oleh karakteristik sampel, itu berarti hasil pada sampel itu juga menggambarkan kondisi sama seperti pada populasi. Hasil pada sampel ini bisa digeneralisasikan pada populasi. Nah, jadi kita yakin bahwa sampel yang kita pilih, data yang kita hasilkan dari sampel ini memang sama persis dengan data populasi. Ya, kita bisa menginterpretasikan hal yang sama pada populasi sebagaimana kita menginterpretasikan hasil pada sampel. Ya. Kemudian, ya ini tadi di awal kita sudah bicara ya keterkaitan tingkat signifikansi, tingkat kesalahan, alfa, p-value, gitu ya. Cuman kita tambahkan ini bahwa kita sudah belajar menghitung sampel, kita ketahui ya. Jadi kalau tingkat signifikansi semakin tinggi atau semakin rendah, itu tentu akan mempengaruhi jumlah sampel. Semakin tinggi tingkat signifikansi yang kita pakai, maka tingkat sampelnya, jumlah sampelnya pasti semakin tinggi. Tingkat signifikansi semakin rendah, pasti jumlah sampelnya akan semakin rendah. Jumlah sampel yang semakin tinggi ini akan menyebabkan keakuratan hasilnya juga semakin tinggi. Ya, jadi jumlah sampel yang semakin tinggi tentu keakuratan hasilnya semakin tinggi karena sampelnya itu akan lebih karakteristiknya akan lebih bervariasi semakin semakin mewakili karakteristik pada populasi kita. Ya, jadi tentu ini satu linearitas ya, satu arah yang sama. Semakin tinggi tingkat signifikansi, maka akan semakin rendah tingkat kesalahan ya. Maka jumlah sampelnya itu akan semakin tinggi, keakuratan hasilnya juga akan semakin besar, semakin tinggi juga. Ya, jadi kalau kita boleh memilih tingkat signifikansi 99, 95, 90, tentu yang paling bagus yang 99. Karena dia menghasilkan jumlah sampel yang semakin banyak. Jumlah sampel yang semakin banyak, maka karakternya semakin bervariasi, semakin mewakili populasi ya, hasilnya akan semakin akurat. Ya, kemudian penentuan jumlah sampel atau perbandingan jumlah sampel ya. Jadi kalau kita risetnya nanti komparasi intervensi ya atau komparasi ya, bisa komparasi intervensi atau hanya komparasi, itu nanti jumlah sampelnya minimal 1:1, minimal 1:1. Satu bagian sampel intervensi, satu bagian sampel kontrol. Ya, bisa sama 1:1 itu minimal. Tapi akan lebih baik lagi 1:1 sama dengan 1 gitu ya. Jadi kontrolnya itu minimal sama dengan jumlah intervensi. Lebih baik lagi atau lebih banyak. Ya, jadi contohnya misalnya kita jumlah sampel intervensinya 50, maka kontrolnya minimal 50.
Tapi boleh juga di atas 50, boleh 51, 52, 60 dan sebagainya ya. Jadi kontrol prinsipnya jangan lebih rendah dari intervensi atau intervensi jangan lebih tinggi dari kontrol ya. Kontrol adalah minimal lebih sama dengan satu bagian yang sama dengan intervensi ya. Ya, kemudian menghitung sampel menggunakan Slovin sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi kalau menghitung sampel menggunakan rumus Slovin, tentu kita harus mencari dulu alfa kuadratnya atau D kuadratnya ya. Jadi kita lihat dulu alfanya apakah pakai 0,05, 0,01 atau 0,1. Kita kuadratkan dulu, kemudian dikalikan dengan jumlah populasi ya. Kemudian ditambah angka 1. Nah, itu sebagai pembagi. Nanti jumlah populasinya kita bagi dengan hasil pembagi tadi. Hasil 1 ditambah populasi dikalikan alfa kuadrat. Ini dapatnya berapa? Itu sampel total. Jadi kalau kita menggunakan rumus Slovin itu berarti mencari sampel total. Ya. Kemudian kalau menghitung rumus sampel stratified atau cluster proportional random sampling sudah kita pelajari juga ya. Itu kemarin kita tentu harus tahu dulu jumlah populasinya total berapa, jumlah sampel totalnya berapa, jumlah anggota populasi per strata atau per cluster itu berapa. Strata itu tingkatan, cluster itu wilayah. Sama rumusnya ya, tetap sama menggunakan proporsional. Jadi kalau Slovin tadi untuk menghitung rumus sampel total, kalau rumus proporsional menghitung jumlah sampel per strata atau per klasternya. Rumusnya gampang banget ya, rumusnya tinggal jumlah populasi per strata atau jumlah populasi per klaster dibagi jumlah populasi total dikalikan jumlah sampel total ya. Nah, itu nanti akan ketemu jumlah anggota sampel pada masing-masing strata atau masing-masing klaster ya. Kemudian lambang dalam penghitungan sampel ya, lambang dalam penghitungan sampel ya ada lambang N besar itu berarti populasi, N kecil itu sampelnya ya, N besar itu populasi, N kecil itu sampel gitu ya. Kemudian juga ada alfa, alfa itu tadi ya, alfa adalah ya alfa atau D itu tadi berarti alfa kuadrat yang sudah kita kuadrat. Itu kalau yang Slovin ya. Nah, kita pelajari yang lain besok ya. Oke. Kemudian jumlah sampel dilihat nanti ya, Isaac dan Michael ini maksimal dipakai pada jumlah populasi berapa, bisa dilihat di PPT ya. Yang mana itu kalau nggak salah rumusnya sama dengan Slovin ya. Kalau Yon itu tabel ya, kalau nggak salah dia persen ya. Kemudian Harry King yang menarik garis, kemudian kalau Roscoe ini yang kita lihat coba dibaca lagi untuk berapa sih? Jumlah anggota sampel minimal untuk riset multivariat ya. Ya, berapa kalinya dari jumlah variabel ya. Misalnya variabelnya ada 2, nanti jumlah sampel minimalnya berapa? Ada coba nanti dipelajari ya. Ya. Kemudian cara menggunakan fungsi range between ya, ini untuk merandom. Nah, ini kalau berandom ini kan kita agak repot menggunakan paper ya, menggunakan lintingan kertas gitu ya. Jadi salah satu cara sederhana yang mudah banget, nggak harus online, itu bisa menggunakan Microsoft Excel ya, nanti menggunakan fungsi range between. Ya, jadi awalnya tentu kita harus menyusun daftar yang berisi nomor dan nama responden. Itu harus kita susun dulu pasti gitu ya. Kita susun dulu nomor dan nama responden. Kemudian kita langkahnya diklik itu ya, fungsi di Excel ada range between, dicari range between-nya seperti langkah kemarin. Mudah sekali, tinggal nanti di bottom kita isikan nomor sampel nomor populasi yang paling kecil ya. Bottom diisikan nomor populasi yang paling kecil, kalau topnya diisikan nomor populasi yang paling besar ya. Misalnya populasinya ada 200, berarti bottomnya tentu 1. Bottom itu selalu 1 ya. Topnya adalah nomor populasi yang terbesar yaitu 200. Kita tarik melebihi ya, kita tarik di kolom itu dengan jumlah kolom jauh melebihi jumlah sampel yang kita perlukan melalui tadi rumus Slovin atau proporsional ya. Kita tarik jauh melebihi ya, karena intinya bahwa satu nomor responden itu satu nomor populasi hanya bisa dipakai 1 kali menjadi anggota sampel. Jadi kalau nomornya muncul lebih dari 1 kali, berarti harus diulang. Nah, ini yang harus kita ingat itu ya, karena nomor yang sudah keluar harus kita undi lagi. Ya, nanti berarti paling mudahnya pakai range between di Microsoft Excel ya.
Ya. Kalau ranpitwin tidak ada batasan jumlah populasi yang bisa dipakai ya, mau 5, mau 10, mau 1000, mau 5000 bisa ya. Ya, kemudian jenis teknik sampling non-random ini banyak sekali ya. Ada sampling sistematis, berarti kita boleh ambil nomor ganjil genap ya. Ada kemarin snowball itu berarti seperti bola salju, karena kita nggak tahu ada berapa populasinya, siapa saja orangnya, gitu ya. Maka kita bisa menemui salah satu dulu dari populasi yang kita kenal, kita tahu, kita bisa akses, kemudian kita melalui dia ini kita bisa terhubung dengan populasi-populasi yang lain, ya, terus snowball kecil menjadi besar ya. Kemudian kalau kuota sampling itu biasanya kita hitung dulu rata-rata, misalnya tiap bulannya itu kira-kira ada berapa kasus, lah kita tentukan. Kalau saya risetnya di bulan depan, saya tentukan misalnya jumlah sampel saya misalnya hasil rata-rata misalnya 80, maka nanti kalau sampel saya mencapai 80 maka saya selesai risetnya, berarti itu kuota. Ya, atau kita mau pakai konsekutif sampling. Konsekutif itu berarti kita membuat batasan waktu. Mungkin karena kita punya waktunya hanya 2 bulan, saya pakai batasan waktunya 2 bulan. Selama 2 bulan saya mengamati sampai menemukan jumlah sampel yang sesuai jumlahnya dalam waktu 2 bulan tadi ya. Jadi selama 2 bulan saya amati berapapun jumlah sampel yang saya peroleh, berarti itu menjadi sampel saya, namanya konsekutif sampling. Dan banyak lagi teknik sampling yang lainnya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pemantapan ini ya, supaya semoga nanti bisa membekali pada proses penyusunan proposal penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.